Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin khatamin nabiyyin wa habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ij'alni mahbuban wa maqbulan fi qulubil mustami'in wal mustami'at. Allahumma urzuqna fasahatal lisan wa sihral bayan wa talaqa fit tibyan wa jawami'al kalim wa balaghatan fil kalam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita dan masih memberikan kesehatan kepada kita, karena tanpa nikmat panjang umur dan nikmat sehat ini kita akan sulit untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah selepas bangun tidur, doa kita sebagai seorang muslim adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkan kita. Jadi jangan dipikir dulu Pak utangnya, ya. Utangnya jangan dipikir dulu. Masalah jangan dipikir dulu. Gimana proyek gol apa enggak, itu ntar dulu. Umat Islam selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berpikir hal-hal yang besar. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang besar yang kadang-kadang dikalahkan dengan nikmat-nikmat yang remeh-temeh. Ya. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat masih diberikan kehidupan. Ya. Dan yang kedua apa nikmat yang kita syukuri dari pagi hari tadi? Ba'dama amatana. Tadi malam kita diberikan kesempatan tidur. Gimana kalau nggak bisa tidur, Pak? Lemas ya? Stres, depresi, pusing, hidupnya nggak karu-karuan, schedule-nya jadi berantakan. Ada yang nggak bisa tidur di sini, Pak? Semoga enggak ya. Itu rezeki yang nggak perlu bayar tuh. Tapi kalau kita lupa mensyukurinya, kalau kita sibuk dengan hal-hal remeh-temeh, nanti nikmat-nikmat gede itu diambil sama Allah. Nah, saya baru hari Jumat ya. Saya baru pulang dari Malaysia, 17 hari di sana. Saya ketemu satu orang, dia sempat nggak bisa tidur 3 bulan, Pak. 3 bulan nggak tidur sama sekali. Ibu-ibu, apa? Seorang perempuan. Baru ini juga saya di Malaysia ketemu sama anaknya Abah Anom, namanya Kiai Dodi. Pernah nggak tidur 9 bulan, Mbak. Saya nggak kebayang tuh. Pernah sekarat 2 kali katanya. Ya Allah, saya bilang, ini rasanya sampai sekarang masih ada, Ustaz. Sakit sekarang saya tobat saya. Kiai Dodi itu punya apa? Punya azam, punya niatan, disuruh sama Abah Anom untuk bikin atau untuk membantu membangun 1000 masjid. Berapa? 1000 masjid. Sekarang baru yang terbangun 209.
Katanya sih saya mau dibantu buat bikin masjid di pondok. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin bukan oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita berpikir nikmat-nikmat yang remeh-temeh, ya. Melihat tetangga mobilnya ganti, kita pengen, ya enggak. Handphone datang keluaran yang baru, kita pengen. Ya. Kadang-kadang kita melihat rumah tetangga direnov atau ditingkat, kita pengen. Kadang-kadang nikmat-nikmat harta, nikmat-nikmat jabatan, yang itu tidak seberapa, kalau kita tidak syukuri nanti nikmat-nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala ambil. Di antaranya itu nikmat tidur. Nah, ini seorang ibu di Malaysia kemarin saya ketemu, juga di ruqyah sama teman saya. Ini seorang ibu ini suaminya direbut orang. Suaminya apa? Direbut orang. Padahal tadinya wah selalu flexing ya, selalu nunjuk-nunjukin di status apa. Ya mungkin orang jadi sebel, mungkin orang jadi jealous, mungkin orang-orang jadi nggak suka. Akhirnya direbut, lakinya diguna-guna, terus tahu-tahu berapa bulan lamanya tuh ya nggak seperti biasanya lah. Ya namanya seorang perempuan, ya sama kakak adiknya berantem gitu. Sama mertuanya dia hubungannya nggak baik. Akhirnya harapannya tinggal suaminya direbut orang juga. Akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya minum obat tidur, akhirnya minum obat untuk menghilangkan depresi, stres. Tiap hari dosisnya bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur ini nggak boleh hilang dalam diri kita, ya. Rasa syukur dari kita diberikan panjang umur, kita diberikan bisa tidur setiap malam, kita punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya istri yang taat, kita punya suami yang terus setia sama kita. Karena hari ini Masya Allah, masalah itu banyak sekali. Yang dulu kayaknya masalah-masalah itu nggak ada. Maka guru saya pernah bilang, sekarang ini generasi muda itu termasuk generasi muda yang paling rapuh, Pak. Kenapa itu? Karena dulu orang stres itu orang tua, Pak. Ya. Anaknya banyak, ya. Terus di PHK, nah itu stres tuh. Ya. Atau duitnya banyak nggak punya anak, nah itu juga depresi. Nah, normalnya itu anak muda itu hidupnya happy, nggak ada beban hidup apa-apa, Pak. Ya. Anak muda itu normalnya happy, normalnya tanpa beban, nggak ada yang dipikir berat-berat. Tapi Bapak Ibu hadirin oleh Allah SWT, hari ini anak muda tuh banyak yang depresi, banyak yang stres. Kalau kita searching itu ada kurang lebih 100 penyakit mental yang diidap oleh anak-anak muda, bukan orang tua. Coba gimana? Ya, kurang lebih ada 15 itu yang paling sering menjangkit. Jadi kalau orang dulu Pak tertekan, hidupnya nggak happy, hidupnya banyak masalah, itu namanya ya stres gitu aja Pak. Namanya gila gitu aja ya, nggak waras gitu aja. Sekarang namanya banyak. Ada yang terlalu ditekan orang tuanya, ada yang karena dibully oleh teman-temannya, ada yang mikirin masa depannya, ya. Ada yang stres terus main judi online, habis judi online duitnya habis, sudah ketagihan, akhirnya pinjaman online, judol, kemudian apa? Pinjol, kemudian benjol. Ya kan seperti yang di Cimahi hari itu, gantung diri. Setelah dia curhatin apa? Sampai ke Amerika dipikirin. Amerika dipikirin, Rusia dipikirin. Overthinking. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian pagi hari ini baru mukaddimah ya. Kadang-kadang. Bapak Ibu saya ucapkan dulu terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya. Kadang-kadang tuh ceramah itu suka bingung nentuin temanya gitu. Kadang-kadang ceramah itu apa ya,
penerimaan itu kan nggak sama ya. Kadang-kadang kesannya itu tidak selalunya baik, khususnya di hati pembicara. Tapi pagi hari ini saya sebutkan, ini termasuk masjid yang cukup baik bagi saya. Ini masjid ini dari tahun berapa Pak dibangun? 90-an ya? 99 ya. Saya pernah ngisi kajian di Masjid Al-Jihad dekat Cikaso ya. Masjid itu dibangun dari tahun 50-an Pak. Masjid itu makin tua dan makin soleh orang yang ngebangunnya, itu rasa kita masuk aja udah beda. Saya tanya, ini masjid dari kapan Pak? Dari tahun 50-an kalau nggak salah. Atau tahun berapa gitu ya, kurang lebih. Saya ngerasakan sesuatu yang berbeda. Termasuk tadi kesan saya pertama ketika ngucap salam, itu riuh jawabannya Pak. Apa? Riuh, jawabannya serempak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu kalau kata orang Malaysia namanya meraikan. Meraikan itu apa ya? Kita menghormati orang yang ucap salam yang pertama. Dan itu cukup meningkatkan semangat, itu cukup meningkatkan rasa keterikatan antara pembicara dengan yang diajak bicara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya guru namanya Syekh Muhammad Nuruddin. Beliau itu kalau mengucap salam, kemudian salam itu tidak disambut dengan kompak. Beliau itu agak punya kekecewaan tersendiri. Kenapa? Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ucapan salam ini para sahabat itu ketika mereka bertemu dengan siapapun, bahkan ketika jalan bareng nih, ya, saya sama Pak Agus jalan bareng sumpama ya. Jalan bareng, kemudian ketika sampai di pintu, saya terpisah oleh pintu, kemudian baru Pak Agus ketemu saya lagi, akhirnya jalan bareng lagi. Hanya terpisah dengan pintu, hanya terpisah dengan kalau di masjid ada tiang, maka itu nanti sahabat sesama mereka akan saling mengucapkan salam. Bahkan diceritakan seorang Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang kitab Sunan Abi Dawud, salah satu kitab Kutubus Sittah, 6 kitab yang sahih. Beliau pernah di satu waktu beliau mendengar ada seseorang itu bersin. Ada seorang apa? Bersin. Ada seorang bersin, ya katakanlah di ujung jalan sana Pak ya. Tapi itu dikatakan ada danau kecil gitu, ada danau kecil. Kemudian orang itu bersin, asim, kencang mungkin tuh Pak ya, bersinnya ya mungkin karena dulu juga nggak ada jaringan, nggak ada apa, sehingga suara itu terdengar sampai di balik danau yang kecil itu. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Imam Abu Dawud itu demi mendapatkan doa orang tersebut, biasanya kalau habis mengucap alhamdulillah kita menjawab apa Pak? Yarhamukallah. Maka beliau mendengar orang bersin di sebalik danau itu, beliau rela menyewa sampan. Menyewa apa? Sampan, perahu kecil untuk mendatangi orang itu. Untuk mendatangi orang itu untuk sekedar mengucapkan yarhamukallah. Setelah orang yang bersin didoakan yarhamukallah, kira-kira jawabannya apa lagi Pak dari orang yang bersin ini? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar sunnah mengucapkan tasmid. Tasmid itu yarhamukallah. Kemudian yang bersin sunnah mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu hidayah dan Allah memperbaiki keadaan hidup kamu. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, demi dapat doa itu doang, itu rela nyewa sampan, yang hari itu nyewa sampan itu tidak murah, sekedar mendapatkan doa hidayah dan agar kehidupannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatan Allah Subhanahu wa taala, orang dulu itu hidupnya simpel. Ya, orang dulu tuh hidupnya simpel. Tidak materialis. Hidupnya itu meyakini bahwa kehidupan itu bisa drastis berubah ketika mendapatkan doa-doa baik dari orang-orang soleh. Ketika ditanya, wahai imam, mengapa engkau sebegitu ihtimam? Mengapa engkau begitu mementingkan doanya orang yang bersin itu? Kata beliau, aku tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah. Maka kata beliau, aku berharap dari doa orang yang bersin itu, aku berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan aku petunjuk dalam hidup, dan hidup aku dibenari, hidup aku diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi saya mendengar ucapan atau jawaban salam yang begitu riuh, begitu kompak. Kita berharap salam kita pagi ini, Pak, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu boleh jadi memperbaiki banyak sekali sendi-sendi kehidupan kita yang selama ini mungkin menjadi kerisauan kita, yang selama ini mungkin menjadi masalah dalam kehidupan kita. Apa doa dari salam itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan. Alaikum, Allah Subhanahu wa taala limpah kurniakan kepada kita semua. Warahmatullah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah diucapi salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa di luar ada Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung ke rumahnya Imam Bara' bin Azib. Assalamualaikum. Dijawab pelan, Pak, dari dalam. Assalamualaikum. Dijawab pelan, nggak kedengeran sampai luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam rumah. Nabi SAW kalau sudah mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam 3 kali, begitu adabnya, begitu juga kita, maka Nabi SAW akan beranjak pulang. Mengapa? Karena al-istidzan salasah, minta izin itu 3 kali. Jangan udah nggak keluar digedor-gedor tuh pintu, Pak. Ini kok mana sih ini Pak RT? Oh, saya buru-buru. Ternyata Pak RT-nya lagi tidur, keluar dibawain parang gitu, Pak, ya. Izin, minta, mengucap salam ketika datang ke rumah orang 3 kali. Ketika nggak ada jawaban, kita pulang. Maka Imam Bara' bin Azib, ya, diucapi salam oleh Nabi SAW 3 kali dengan suara perlahan, baru akhirnya Nabi SAW pulang dikejar sama beliau. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mendengar engkau mengucapkan salam, tapi aku sengaja tidak menjawabnya dengan keras. Aku menjawabnya dengan perlahan. Aku ingin mendapatkan salammu lebih banyak, karena aku tahu salam yang engkau ucapkan akan memberikan kedamaian, akan memberikan solusi dari kehidupan. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nyari solusi pada hal-hal yang berat. Ya, kadang-kadang kita nyari solusi harus bayar mahal. Kadang-kadang kita nyari solusi di tempat-tempat yang jauh. Padahal kadang-kadang Allah meletakkan solusi itu justru dari kita menjawab salam. Maka saya berharap salam kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita semakin damai. Damai dengan istri. Ada nggak, Pak, yang nggak pernah bisa damai sama istri? Ada. Damai dengan anak. Ada nggak, Pak, yang nggak bisa damai sama anak? Banyak.
Ya, damai dengan anak, damai dengan istri, damai dengan pekerjaan, damai dengan pikiran. Ada nggak Pak pikirannya nggak bisa damai? Pokoknya mikir aja. Ada Pak? Ada. Ada nggak Pak yang hatinya nggak bisa damai? Ada. Ya. Lihat orang seneng itu susah. Lihat orang susah, seneng aja. Itu namanya SMS Pak, apa? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah itu nggak damai hidupnya yang begitu tuh. Yang nggak pernah damai dengan dompetnya, ada yang nggak pernah damai dengan dompetnya. Tiap dapat ada aja zakatnya. Anak sakit lah, motor tabrakan lah, ada yang begitu Pak. Lah ini nikmat-nikmat yang kecil begini, kalau Allah SWT nggak limpahkan sama kita, hidup kita nggak bisa damai. Ya, maka biasakan, di antara amalnya orang Islam itu afsyus salam bainakum adalah dengan senantiasa menyebarkan salam. Dan ketika ada orang ucap salam, jangan dipelototin Pak. Ya, Pak Agus tiba-tiba seumpama belum kenal saya kan, Assalamualaikum. Ya saha ya, bukan. Ya. Salam itu kenal nggak kenal ucap salam. Ya. Nyapa, senyum, menegur kan begitu ya. Ya kadang-kadang karena kita tidak terbiasa dengan salam itu, ada orang ucap salam sama kita, kadang-kadang kita pelongo-pelongo itu ya. Kita lihat ini siapa nih, perasaan saya nggak kenal ya. Kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Sebagaimana tadi Sayyidina Bara' bin Azib, dia sangat ingin sekali mendengar ucapan salamnya Rasulullah SAW. Kita juga demikian. Kalau ada orang ucap salam, kita jawab dengan penuh kegembiraan. Kita berharap lisan itu adalah lisan orang soleh yang doanya makbul, sehingga yang tadinya kita susah sekali berdamai dengan kehidupan, Allah berikan kedamaian ke dalam kehidupan kita. Warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, menyayangi kita, mengasihani kita. Kadang-kadang kita ini hidup susah aja, tapi karena Allah nggak sayangi kita, Allah biarkan saja. Tapi orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang Allah sayangi, jangankan dia angkat tangan, kadang-kadang baru berbicara dengan hatinya saja, baru terlintas saja di hatinya, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa barakatuh, adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hari ini banyak orang uangnya banyak tapi nggak berkah. Ya, uangnya banyak tapi nggak berkah. Bagaimana tuh uang banyak tapi nggak berkah? Semakin banyak uangnya, semakin jauh dari masjid. Ada yang begitu Pak? Banyak. Semakin banyak uangnya, semakin banyak aktivitas maksiatnya. Banyak yang begitu Pak? Banyak. Semakin banyak uangnya, semakin tinggi jabatannya, semakin nyusahin banyak orang. Banyak yang begitu? Banyak. Maka ucapan salam ini adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga kata Nabi SAW, ma hasadatkumul yahud, ma hasadatkum alas salami wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi itu iri kepada kalian, wahai orang beriman, seperti irinya mereka terhadap ucapan salam yang ada di antara kita dan ucapan amin ketika ada seseorang yang berdoa. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi muqaddimah ya. Ini pokoknya selesai 5:30 aja. Muqaddimahnya lama amat Pak Ustaz. Muqaddimahnya juga ada isinya kan. Yang pertama muqaddimah saya, mari kita syukuri nikmat-nikmat besar Pak. Jangan kita berpikir nikmat-nikmat yang kecil yang itu bisa menghilangkan nikmat-nikmat agung, nikmat-nikmat besar dari dalam hidup kita. Ya, nikmat besar tadi apa? Masih diberikan umur. Kalau kita tanya Pak sama orang-orang di dalam kubur, apa yang mereka pengen Pak? Bu, apa yang mereka pengen kalau udah dikubur? Pengen balik lagi hidup ke dunia. Pengen hidup lagi ke dunia. Walau tara idh wuqifu 'alan nar qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kita melihat orang-orang yang sudah ada di jurang-jurang api neraka, kata Allah SWT,
maka mereka akan mengatakan, ya laitana nuraddu, ya Allah balikin lagi kami kehidupan dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayatmu. Kami tidak akan menjadi orang-orang kafir. Wa nakuna minal mu'minin, kami pengen jadi orang beriman. Apa kata Allah? Bal badalahum ma kanu yufuna min qabl. Oh enggak, kamu dulu sering dikasih kesempatan kamu, tapi kamu bohong. Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau kamu dikembalikan lagi ke dunia, kamu juga akan kembali kafir. Kamu akan kembali maksiat. Sungguhnya kamu orang-orang yang berdusta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita dikasih kenikmatan hidup, dikasih kenikmatan sehat, dikasih kenikmatan damai pikiran, damai hati kita. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya, itulah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, satu adat yang baik di tempat ini, kalau ada orang ucap salam, bukan hanya ustadz di depan, siapapun nanti kita ketemu saudara kita di jalan, assalamualaikum, assalamualaikum, kita berharap itu adalah doa buat saudara kita, yang kita berharap doa itu juga kembali kepada kita. Kalau Allah damaikan hidup kita, Allah sayang kepada kita, Allah berkahi hidup kita, itulah nikmat tertinggi yang kalau kita diberikan oleh Allah SWT, nikmat itu semua insya Allah kehidupan kita akan ada di dalam puncak ketenangan, dalam puncak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada setengah jam lagi. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal tentang dosa-dosa yang bisa menghancurkan hidup seseorang sehancur-hancurnya. Ya, kalau tadi kita bicara hal-hal yang baik, perlu juga kita membicarakan hal-hal yang sebaliknya untuk kita menjaga diri darinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua dosa yang ancamannya itu akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Kalau kita diperangi sama satu batalion tentara, gimana Pak? Kita sendiri hancur nggak Pak? Wah, hancur. Kita diperangi sama satu kapolsek, kita diperangi sama Polda Jabar, hancur nggak Pak? Ini ada dua dosa Pak, yang kalau kita sentuh, Allah dan Rasulnya akan merangi kita. Allah dan Rasulnya artinya hidup kita sial melulu lah. Ya kan, semua yang merintah Allah Pak ya. Semua yang merintah Allah, bahwa doa Rasulullah SAW itu makbul. Maka ketika kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya, maka hidup kita akan sangat-sangat hancur. Hidup kita akan penuh dengan kekecewaan. Apa dua dosa itu? Dan saya perhatikan betul ini. Semua orang yang dapat masalah yang aneh-aneh, yang kayaknya lebih baik mungkin orang kalau kena masalah itu mungkin meninggal aja gitu Pak ya. Mendingan matilah, kurang lebih begitu, daripada apa? Daripada dapat masalah itu. Karena dapat masalah itu bingung gitu, mau hidup di kolong langit mana lagi gitu. Seakan-akan nggak ada orang mau nerima dia. Saya selalu begitu Pak. Ya, kalau ngelihat orang tuh kasusnya berat-berat, ya Allah, ini di pikirannya kalau keluar dari penjara dia mau tinggal di mana lagi gitu. Sebagai contoh ya, hari itu pernah ada di Bandung ini ya, di Bandung. Ya, seorang yang dikatakan ustadz ya, yang dikatakan ustadz entah benar entah enggak. Ya, yang sampai menghamili sekian banyak antri putrinya itu ya, bahkan dari anaknya itu, anaknya lahir, anaknya dianggap yatim untuk nyari duit lagi. Ya Allah, itu luar biasa. Saya kalau ada orang, itu kan berat banget itu Pak. Kalau udah keluar dari penjara mau hidup di mana coba orang begitu? Saya kalau mikir-mikir, ya Allah berat banget orang kasus. Atau yang baru-baru ini di Tangerang ya, dibikin komplotan setan katanya, kata Ustaz Fatih Karim. Ya, anak-anak panti asuhannya kemudian disodomi, waliyadzubillah. Itu kan kalau otak waras Pak, nggak begitu Pak.
Ya, kalau melakukan keburukan ya ditutupi, ini enggak. Ini justru dia apa? Dibuat regenerasi. Bagaimana semuanya menganggap itu sebagai satu hal yang legal. Oh, nggak bisa. Emas itu Pak, kita sepuh kayak bagaimanapun, mohon maaf, kotoran itu Pak, kita kotoran ya. Kuningnya seperti apapun dibuat mengkilap, tetap aja bagi orang itu bukan emas Pak. Emas ya emas, kotoran ya kotoran gitu. Nah, ini orang ini pengen ngerubah mindset pelajarnya bagaimana bahwa homoseks, sodomi sebagai satu hal yang biasa. Ini nggak masuk akal. Jadi dekat sama artis, dia minta endorse sama artis, kemudian dia dekat dengan para pejabat, ini kan bunuh diri namanya. Untuk bagi donasi, ternyata untuk melakukan hal yang enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang-orang yang seperti itu atau manapun itu, ya, atau manapun ya, sama seperti sekarang yang paling besar lah dan kita sepakat itu, ya Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel yang nggak punya hati, benar Pak ya? Melihat orang tua, melihat anak-anak dibombardir habis-habisan, kemudian bantuan-bantuan kemanusiaan dihalang, orang-orang di dalam tenda-tenda perkemahan itu dibom juga, dibakar, waliyadzubillah. Itu kenapa tuh Pak? Ada orang-orang nggak punya hati seperti itu. Yang saya pahami dari beberapa teks Quran dan hadis, ini orang-orang yang betul-betul bejat itu, biasanya dia punya amalan dua Pak. Dua dosa ini jangan pernah kita lakukan. Yang pertama Pak adalah makan haram. Yang pertama apa Pak? Makan haram. Jangan pernah kita sentuh. Ya. Mohon maaf ya. Apalagi uang umat, Kalau di sini ada pejabat kah, di sini ada kepolisian kah, pokoknya yang dia digaji sama negara, jangan main-main. Beneran. Ya, waliyadzubillah ya. Di tempat lain itu makan uang umat, uang jamaah masjid sumpah, jangan sampai. Atau saya juga sebagai ustadz, ya, saya baru dari Malaysia nih, ada orang ngasih 10 juta, ada orang ngasih 20 juta. Kalau saya makan 1 rupiah aja, itu nanti oleng itu kepala Pak. Ibarat motor lah Pak ya, ibarat mobil. Kalau dia nggak diisi dengan bahan bakar yang tepat, kira-kira mogok nggak Pak? Kira-kira oleng nggak di jalan dia? Oleng ya Pak. Masukin apa? Masukin minyak kayu putih semua. Atau kita masukin apa? Kita masukin air putih semua, mau oleng Pak. Jadi kata para ulama, anta bima ta'kul, kamu itu tergantung apa yang kamu makan. Maka ini jangan dianggap remeh. Dosa makan haram. Maka tadi 2 kasus yang saya sebut di awal itu rata-rata makan uang donasi umat itu. Yang tadi yang sama perempuan, yang sama laki-laki, begitu semua. Yakin udah saya. Jadi kalau orang itu membiarkan perutnya dimasuki hal-hal yang haram, nanti error. Nanti pikirannya jadi kacau. Jangan tanya kok Netanyahu Pak, jangan tanya kok Netanyahu. Orang Israel, orang Yahudi itu ya perampok kelas dunia ya mereka itu. Di antaranya gimana Pak ngerampok dunia Pak? Emasnya nggak ada, uangnya dicetak terus, benar Pak? Dia mengendalikan semuanya itu. Makanya jangan heran udah Yahudi nggak punya hati. Karena begitu. Jadi yang pertama makan haram. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata biharam fannaru aula bih. Semua daging, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram, maka neraka yang lebih layak untuk melahapnya. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya kalau bicara neraka, bicara surga, saya nggak bicara surga, neraka, akhirat, itu pasti Pak. Ya Pak ya. Bapak Ibu kalau melihat ada amalan yang diancam neraka, kalau ada amalan, ada satu aktivitas dalam Quran atau hadis kemudian dijanjikan surga, maka Bapak Ibu harus ingat kata Imam Ibnu Jauzi, bahwa begitu juga Imam Al-Ghazali dan banyak para ulama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa sebelum neraka akhirat itu sudah ada neraka
dunia. Sebelum surga akhirat sudah ada surga dunia. Ada nggak Pak kita orang hidupnya, kita lihat orang itu hidupnya kayak di neraka gitu. Tahu-tahu rumahnya kebakaran, nggak lama dianya kecelakaan, nggak lama istrinya selingkuh, nggak lama anaknya kena narkoba. Dalam hati kita, ya Allah, ini orang hidup susah benar ya. Ada yang gitu Pak? Banyak. Hidup sial. Kira-kira di mana Pak tempat yang sial nanti di akhirat Pak? Di mana itu? Neraka. Nah biasanya Pak, orang tuh sebelum betul-betul masuk neraka nanti di sana, dia udah punya deposit neraka dulu Pak di dunia. Udah ada mukaddimahnya Pak. Susah aja, masalah aja. Wah ini alamatnya kayaknya menuju tempat masalah yang sesungguhnya nanti. Sebaliknya kata para ulama, di dunia juga sudah ada surga. Siapa yang masuk ke surga dunia, maka dia akan bisa masuk ke surga yang di sana. Ada nggak Pak kita lihat orang tuh hidupnya tuh dimudahin aja sama Allah. Ya. Mau apa dikabulin. Mau apa ada yang respon. Di mana-mana disukai. Di mana-mana. Kalaupun dia ada masalah, kita ngerasa ya Allah tuh orang santai banget dapat masalah. Hidupnya tuh senantiasa dalam kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Bapak Ibu rahmatullahi Allah SWT. Maka orang Islam tuh kalau mau nyari konsep sukses gampang Pak. Lihat aja dalam Quran, lihat aja dalam hadis yang ujungnya ada surganya. Oh ini jalur suksesnya orang Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau lihat jalur-jalur kegagalan di Quran dan hadis itu belarak Pak. Banyak betul. Ya, di antaranya saya kasih contoh ya. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Nanti orang-orang ahli surga itu tanya sama orang ahli neraka, loh kamu kok bisa masuk neraka itu gimana ceritanya? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami nggak sholat. Sekaya apapun orang Pak, kalau dia nggak punya hubungan sama Allah, stres Pak. Maka kita bersyukur sama Allah, kita kenal masjid, kita bisa sholat. Ini pengakuan orang ahli neraka nih. Kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Mereka bilang, lam naku minal musallin, dulu kita nggak pernah sholat. Urusannya dunia aja yang dunia aja yang dipikirin, jabatan aja yang terus ditingkatkan. Dia nggak pernah menjalin hubungan sama Allah, dan hubungan kepada Allah itu identik dengan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dulu kami pelit, kami kaya raya, tapi kami nggak pernah tuh nyumbang, kami nggak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Pertama Pak, orang nggak punya hubungan baik sama Allah. Kemudian yang kedua nggak peduli dengan lingkungan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan yang ketiga, kami senantiasa masuk ke dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Ya, kami menjadi orang-orang yang ikut mencela urusan agama. Ya, kita perhatikan aja, orang nggak punya hubungan baik sama Allah, nggak peduli dengan lingkungannya, jahat, curang. Yang ketiga, dia ngobok-ngobok urusan agama, maka orang ini akan susah untuk hidup bahagia. Baik, kembali lagi tadi ya. Kembali lagi, dua dosa yang tidak boleh kita sentuh. Yang pertama adalah makan haram. Dan tahu nggak Pak, makan haram seperti apa yang paling Allah marah? Dan dosanya lebih besar, satu kali melakukan itu lebih besar dari menzinahi, dari menyetubuhi ibu kandung sendiri 36 kali. Ada yang tahu dosanya Pak? Dosa riba. Dosa apa Pak? Riba itu katanya ngeri banget. Riba, ngeri banget. Saya punya tetangga Pak di Bandung nih. Masya Allah, sampai sekarang belum bisa bangkit Pak. Sampai sekarang belum bisa bangkit dari terpuruknya ekonomi. Untung istrinya baik. Dia dulu kepala Bank Danamon kalau saya nggak salah. Sebelum COVID itu sebelum COVID sebenarnya saya udah mau berhenti kerja. Tapi ya saya mau cari kerja apa lagi dan lain sebagainya. Juga dia jatuh sakit sampai kurus banget lah, sampai sekarang juga masih kurus. Dulu saya udah mau mati Ustaz, kayaknya 3 bulan itu saya terbaring aja di
di rumah sakit. Akhirnya semua jabatan saya lepas, rumah saya jual, mobil saya jual, dan lain sebagainya. Ya, untung aja istri saya ini masih baik mau nemenin saya. Sampai sekarang ya belum bisa bangkit. Ya, sampai sekarang belum bisa bangkit. Kalau kata guru saya, ini kan di dalam ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Yamhaq itu, Pak. Itu kalau barang itu dihancurin, ditumbuk-tumbuk sehabis-habisnya itu. Itu namanya al-mahku. Al-mahku itu katakanlah ya kita punya gelas beling itu, kemudian kita pecahin, kemudian kita tumbuk-tumbuk sampai halus, sampai rata, itu namanya al-mahku. Yamhaqullahu riba, Allah akan tumbuk-tumbuk sampai halus, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya ar-riba, yang namanya riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan, akan menumbuh kembangkan harta sedekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba dengan yang namanya dosa riba. Tapi hari ini hampir semua terlibat, benar nggak? Usaha, kalau nggak minjem bank, bunganya sekian, mau mulai usaha dari mana Pak Ustadz? Ya, maka saya ngangkat tema-tema seperti ini agak berat sebetulnya. Tapi itulah perkara hak yang perlu disampaikan. Dan insya Allah kalau kita betul-betul punya keyakinan sama Allah, kita punya hubungan yang baik sama Allah, kita memiliki integritas yang tinggi. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, dan semoga istiqomah, saya nggak pernah minjem uang di bank, nggak pernah. Saya beli mobil ya cash, alhamdulillah ada uangnya. Ya. Ada aja gitu, karena memang mindsetnya nggak mau. Apalagi sekarang dengan pinjaman online itu jangan pernah deh. Saya punya om, saya punya paman, sampai hari ini tuh utangnya dari 5 juta jadi 100 juta sekian, Pak. Kemana-mana ujungnya ngutang sama orang nggak bayar lagi. Ngeri. Karena yang melarang itu Allah gitu, dan Allah janji bakal dililit betul-betul. Bakal dililit betul-betul. Ya, maka ya bagaimana sebuah bisnis itu mau diberkahi kalau berangkatnya dari harta yang haram, berangkatnya dari pinjaman yang haram, dari riba dan lain sebagainya. Dan seperti apapun kita membela diri, pasti itu ujungnya pasti adalah Allah tidak berkahi, ujungnya pasti usaha itu berjalan dengan tidak baik, dan kalaupun baik nanti ujungnya tetap dengan kekecewaan. Nah, ini kita bicara hakikatnya saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah riba yang masih tersisa. Dulu saya memang riba, sekian banyak Pak Ustadz, M-an saya ngutang di bank seumpama dengan bunga sekian puluh persen seumpama. Akan tapi sekarang Pak Ustadz, ya saya paling utang riba itu hanya ya tinggal dikit saja. Kata Allah, walaupun sedikit, dzaru ma baqiya minar riba. Berapapun yang tersisa dari utang riba itu, tinggalkanlah, kata Allah. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau lakukan itu, kata Allah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkanlah kepada mereka, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, bahwa Allah SWT akan memerangi mereka, begitu juga Rasulnya. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wattaqullah in kuntum mu'minin. Takwalah kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dosa pertama yang kita mesti hindari. Jangan ada lagi itu satu ucapan, jangan ada lagi satu statement yang mengatakan, ya Pak Ustadz sekarang mau makan halal, yang haram aja susah. Jangankan mau yang halal, nyari yang haram aja susah. Ya Allah, karena bahaya ucapan. Ya kita tahu memang nyari uang itu nggak mudah. Tapi kalau kita punya mindset nyari yang halal, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, nanti semua perjalanan cari uang kita yang dimudahkan yang haram.
Enggak, kita mesti rubah mindset kita yang menyuruh kita, ya ayuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk makan yang baik, untuk makan dari yang halal, yang merintahkan Allah. Kalau Allah perintahkan pasti ada jalannya. Tapi kalau kita balik cara berpikir kita, nggak mungkin makan halal, yang haram aja susah, maka betul nanti kita akan susah mencari yang halal. Tapi insya Allah sesulit apapun kondisi hari ini, kalau kita yakin Allah yang nyuruh, Allah yang memerintah, pasti Allah permudah. Maka insya Allah kita pun akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kalau kita sudah makan yang haram, ada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza akaltal haram asat jawarihuk syi'ta am abaita. Kalau kamu makan haram, kata Sayyidina Ali, maka tubuhmu akan memaksa kamu bermaksiat. Maunya sholat, susah mau sholat. Maunya dari uang itu untuk zakat, untuk sedekah, susah. Ya, katanya kan begitu ya, uang panas, benar ya? Uang hasil judi ya biasanya habis nguap begitu aja. Uang hasil korupsi biasanya uang panas, katanya uang setan lah, uang apalah. Kenapa gitu? Karena uang itu akan mengalir, dari mana dia ambil, dia akan mengalir juga ke tempat yang sama. Kalau diambil dari jalur yang halal, dia akan dikembalikan ke jalur yang halal. Begitu juga sebaliknya. Maka yang pertama, Bapak Ibu, kita haramkan diri kita haramkan dari perut anak dan istri kita seluruh rezeki yang tidak halal. Dan yang paling berat dari rezeki haram itu adalah apa yang terkait dengan riba. Kita tidak ingin berperang dengan siapapun, terlebih jika perang itu dengan Allah SWT dan Rasulnya. Insya Allah selemah apapun ibadah kita, selemah apapun dan sesedikit apapun amal baik yang kita buat, kalau kita makannya masih halal, insya Allah pikiran tenang, hidup damai, senantiasa keberuntungan yang membersamai kita. Sebaliknya, walaupun kita dianggap orang soleh, kita tahajud, ya, kita punya hafalan Quran. Saya melihat banyak Bapak Ibu sekalian, kelihatannya hafal Quran Pak, ya, kelihatannya disebut sebagai ustadz, tapi kalau udah bermasalah tentang duit, hilang kepercayaan di mata orang, hidupnya tidak bisa menjadi contoh yang baik, senantiasa ada saja masalah yang bertubi-tubi. Sebaliknya, sesedikit apapun amal baik kita, kalau makanan kita halal, itu saja yang menjadi penghantar kita. Maka Bapak Ibu yang makan Allah SWT, kita lihat deh 40, 30, 50 tahun ke belakang orang tua kita, benar gak? Hidupnya damai gak Pak? Damai. Anaknya banyak gak? Banyak. Kerjaannya jelas gak? Enggak. Tapi damai, berkah, ada jalan keluar. Apa prinsip orang tua kita dulu? Ya, walaupun cuma nyawa, walaupun cuma jadi bawahan, yang penting bisa sholat yang baik, yang penting saya nggak ikut-ikutan korupsi. Nggak usah jauh-jauh Pak, saya punya orang tua begitu Pak. Ya, orang tua saya udah 2-3 tahun yang lalu meninggal. Saya lihat amalannya biasa aja orang tua saya tuh. Tahajudnya juga nggak istiqomah. Baca Qur'annya juga nggak seberapa, tapi apa saya lihat, dan saya melihat kehidupan yang sangat berkah. Ibu saya itu pernah beli tanah 1 meternya di Jakarta, di pinggir wali kota itu, wali kota Jakarta Timur, 1 meternya 3 juta. Beli hari ini, 2 minggu berikutnya Pak Agus, naik tuh tanah harganya 9 juta. Yang jual tanahnya dibilang, Pak Haji, Bu Haji, bagi jatahnya dong kita. Itu Pak Haji untung gede banget, kata orang tua saya. Lah itu mah rezeki saya. Dia minta jatahnya, itu mah rezeki saya. Orang tua saya pernah beli rumah itu 350 juta. Padahal itu orang ditawar 600 juta aja nggak mau. Dia ngasih harga 750. Waktu dijual sama ibu bapak saya 350. Orang-orang situ pada heran. Pak Haji, Bu Haji belinya berapa? 3,5. Loh kok bisa? Orang 600 aja nggak dikasih itu. Dia nawarin 7,5. Nggak tahu itu. Katanya lagi perlu uang. Bapak Ibu rahmatan Allah SWT, kita sering melihat kehidupan-kehidupan yang mudah, kehidupan-kehidupan yang kadang-kadang nggak masuk akal dari orang-orang dulu. Kuncinya adalah ketika orang itu menjauhkan dirinya dari rezeki yang tidak halal. Kalau kita betul-betul menjaga itu, apalagi di zaman yang serba sulit seperti ini, insya Allah keberuntungan yang sama akan senantiasa datang ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah mentolerir benda ini, apapun kebaikan kita,
akan Allah lenyapkan selenyap-lenyapnya. Kemudian yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dosa yang kedua yang kita tidak boleh menyentuhnya adalah menyakiti orang-orang soleh. Ini dua dosa, ini dosa yang kedua yang berat. Maka itu tadi tuh, orang yang tadi saya sebut pertama itu, saya sudah pastikan itu kan diusut sama polisi kan. Dia buka donasi sana, buka donasi sini, ujungnya dipakai untuk pribadi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah menyakiti hati orang-orang soleh. Nabi SAW bersabda, menyampaikan firman Allah SWT dalam hadits qudsi. Allah SWT berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang menyakiti kekasihku, siapa yang menyakiti waliku, menyakiti orang soleh, kata Allah, aku umumkan perang kepadanya. Bapak Ibu rahmatan Allah SWT, saya kalau ngerasa hidup itu sial, ngerasa tahu-tahu mata nih kayaknya pengennya maksiat, mulut ini maunya bicara yang tidak baik, kemudian pikiran tuh jadi kacau, saya maka akan flashback ke belakang. Saya mulut ini ada ngomongin apa terhadap orang-orang soleh. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada ngomongin, ya, yang ngomongin kiai kek, ngomongin habaib kek, itu kalau kita yang sensitif, itu biasanya selepas itu kita akan mudah sekali untuk melakukan maksiat, kita akan mudah sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, di antaranya dua orang tadi yang saya sebut itu, ya, katanya dia punya masalah dengan gurunya, dia punya masalah dengan kiainya. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini dunia yang gaib ya. Percaya atau tidak percaya. Saya dulu punya teman. Kalau dibilangin kiai itu ngelawan aja. Kiai bilang A, dia ngerjainnya yang B gitu. Karena bagi dia yang B itu lebih keren gitu. Ya. Selalu ngelawan aja. Padahal dulu itu, ya Allah, itu hadis hafal sekian banyak. Ya, itu kalau yang tahu dunia pesantren, itu hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait ilmu nahu. Tapi hari ini saya lihat itu, ya Allah. Jadi orang Jawa kemudian dia terus migran ke Aceh. Sampai sekarang itu nggak punya santri, nggak punya pesantren, sampai sekarang belum nikah. Terus dia jualan apa? Jualan mainan anak, dia jualan cilok. Ya Allah, dalam hati saya. Padahal saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang dulu nggak pinter itu, tapi karena nurut sama kiai, ya, menggembirakan guru, menggembirakan orang-orang soleh, maka saya melihat orang-orang yang sederhana, yang biasa aja keilmuannya, tapi kadang-kadang qobuliyat, kadang-kadang keberkahan hidupnya jauh dibanding orang-orang yang kadang-kadang banyak menyakiti guru-guru dan orang-orang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diuji dengan itu. Ya. Hari ini kadang-kadang ada ya kan, ya tadi itu ada ustadz yang sodomi lah, ada apa yang lain sebagainya. Tapi jangan sampai hal-hal itu semua kita generalisir. Ya. Kalau kayaknya udah ngomongin habaib, kayak nggak ada yang lebih buruk dari mereka. Kalau udah ngomongin kiai, jangan sampai. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri sering sekali merasakan kalau mulut ini sudah berkata-kata yang tidak baik kepada orang-orang soleh itu, biasanya kita akan diberikan ujian-ujian yang berat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga betul diri kita dari dua dosa besar ini yang Allah Subhanahu wa taala ancam kalau kita mengerjakannya, dia akan memerangi kita, karena dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang teramat berat. Maka terakhir, jangankan kita orang Islam Bapak Ibu, bahkan orang kafir pun kalau dia tidak punya adab dengan orang soleh, biasanya dia akan mengalami kekecewaan hidup, dia akan mengalami kehidupan yang sial,
dan itu kadang-kadang sialnya bukan hanya sampai kepada dirinya, kadang-kadang sialnya itu sampai kepada keturunannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi Muhammad SAW pernah kirim surat ke Raja Parsia namanya Kisra, namanya Kisro. Nabi SAW kirim surat min Muhammad Rasulullah SAW ila azimi Kisro. Disampaikan surat itu melalui delegasi Nabi SAW. Surat itu sampai ke tangannya Kisra. Surat itu dirobek-robek sama Kisra. Dirobek-robek. Dan berita itu sampai kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya surat engkau baru saja dibaca di awalnya, belum sempat dibaca seluruhnya. Surat engkau disobek-sobek. Maka kata Nabi SAW, kenapa disobek-sobek? Dia marah. Harusnya itu kepada Raja Fulan dari, ini enggak, dari Muhammad kepada Raja Fulan. Oh, hebat sekali orang itu, mendahulukan namanya daripada namaku. Akhirnya disobek-sobek. Apa Nabi SAW bilang? Mazzakallahu mulkah. Semoga Allah robek-robek kerajaannya. Maka tidak lama berselang, itu Raja Kisra dibunuh sendiri oleh anaknya namanya Yazdajil. Dibunuh. Dan sejak saat itu Kisra, yaitu Farsi, kalau hari ini tuh Farsi itu Pak, Irak, Iran, Afghanistan, itu negara penuh konflik nggak Pak? Nggak pernah selesai itu konfliknya sampai sekarang. Itu kata guru saya. Karena dulu rajanya pernah kurang ajar sama pimpinannya orang soleh Rasulullah SAW, maka sampai hari ini negara mereka adalah negara paling carut marut. Sebaliknya, ketika Qaisar Azimir Rum, Raja Romawi waktu itu, Eropa lah sekarang, dikirimi surat oleh Nabi SAW. Karena orang-orang Romawi ini, kalau orang-orang Farsi kan dia penyembah api Pak ya. Ya, dia bukan agama Samawi, bukan agama langit. Akan tapi Romawi, orang-orang Eropa itu kan dulu Nasrani. Rajanya Nasrani, dia tahu bahwa akan ada datang Nabi akhir zaman. Maka dikirim surat min Muhammad Abdillahi wa Rasulih, dari Muhammad hamba dan utusannya kepada Azimir Rum. Maka sama Raja Romawi ini, sama Qaisar ini, itu delegasi nabinya dimuliakan, diberi tempat yang istimewa. Kemudian surat Nabi dipeluk, diberi minyak wangi, diletakkan di tempat yang baik. Maka kata Nabi SAW, walaupun mereka belum menerima Islam, maka Allah SWT akan melanggengkan, Allah SWT akan melestarikan kerajaannya. Maka serusak-rusaknya orang Barat Pak, sekarang hari ini di mana peradaban Pak? Ada di Barat. Kadang-kadang kita heran tuh, bisa nggak punya Tuhan, hidup bebas, hidup nggak ada aturannya, akan tapi mereka bisa menjadi kiblat peradaban hari ini. Kata guru saya, orang itu kalau jaga adab, jaga sikap, jaga ucapan, jaga sopan santun kepada orang soleh, nanti hidupnya diberkahi, hidupnya diberikan kemudahan, dan anak keturunannya pun masih mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Jangankan orang muslim, kata guru saya, bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia punya adab, dia punya kebaikan kepada orang-orang soleh, itu akan menjadikan sebab mendapatkan hidayah, kemudahan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sudah serba rusak ini, di zaman fitnah, di zaman media yang semua orang boleh berkata, hari ini yang betul-betul sulit kita dapatkan adalah rezeki yang halal. Sehingga tadi keluar statement, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Apapun kata orang tidak, Al-Quran, hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW, dan Allah melarang, itu semua kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, hari ini yang betul-betul orang itu digiring adalah untuk kurang ajar, untuk berkata yang tidak-tidak kepada orang soleh. Ya, terserahlah Bapak sepakat atau tidak sepakat. Yang saya pasti, sebelum adanya muncul media sekarang-sekarang ini, habaib dibatalkan nasabnya, gitu Pak ya. Terlepaslah ada habaib muda yang sikapnya tidak baik, ada habaib yang kasar dan lain sebagainya. Tapi yang tahu nasab orang, yang tahu jalur nasab orang, ya keluarganya lah. Dan setahu saya dari dulu Kiai Hasyim Asy'ari kan, saya punya guru-guru, nggak ada itu
yang kurang ajar sama habaib. Hari ini, ya Allah, jangankan habaib-habaib kecil, bahkan pimpinannya habaib dunia hari ini, Habib Umar bin Hafiz di Yaman, di Tarif, yang saya pernah ngaji sama beliau, dibilang keturunan Yahudi, Pak. Ngeri saya. Yahudinya nggak main-main lagi, Pak. Yahudinya Yahudi keturunannya Samiri itu, yang bikin patung emas, yang nyembah patung emas. Saya bilang nih orang, saya pernah ketemu Habib Umar di Tarim, di Yaman, jangankan ketemu Habib Umar, saya ketemu cucunya aja malu. Kecil-kecil sudah hafal Quran, kecil-kecil ucapannya, ya Allah. Ini zaman betul-betul zaman fitnah, kita nggak usah ikut-ikutan begitu, Pak. Udah nggak usah ngurus nasab orang, ya. Kita boleh tidak percaya, tapi kita nggak boleh memperli, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Begitu juga kalau ada kiai kita, kalau ada asatid kita, sudahlah, urusan mereka dengan Allah, kita jangan menyakiti mereka, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi kita tidak pasti tentang kebenarannya. Semoga dengan kita menjaga dua hal ini, Allah SWT tetap berkahi kehidupan kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala solusi dari setiap keburukan yang datang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak, kita sambil makan aja ya, kalau ada yang ditanya nanti. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, dan insya Allah juga Ramadan tahun ini saya sudah tidak ke Malaysia. Semoga nanti kita bisa bersama di bulan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat dan menjadi peringatan untuk kita semua. Akhirnya kita tutup doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.